Kedua pihak berusaha keras untuk menang. Pada hari ke-6 sesuai perintah Yudhistira, Dhristadyumna menyusun bala tentara Pandawa dalam formasi Makara, yaitu sejenis udang besar yang kepalanya bertanduk. Sementara itu pasukan Kaurawa diatur dalam formasi Kauja, yaitu sejenis burung bangau raksasa. Pertempuran hari ke-6 ditandai dengan tewasnya lebih banyak prajurit di kedua belah pihak. Hari masih pagi ketika Pandawa membunuh Sais kereta Drona. Karena itu, Drona sendiri yang mengemudikan keretanya sambil terus bertempur dengan garang. Pagi itu Bhisma mengamuk, memporak-porandakan formasi musuh. Untuk kesekian kalinya, ia berhadapan dengan Duryodhana. Semula pihak Kaurawa menugaskan Duryodhana untuk menangkap dan membunuh Bima, tetapi akhirnya tugas itu diserahkan kepada saudara-saudaranya yang kemudian dengan licik mengeroyok Bimasena. Mereka yang menggantikan Duryodhana adalah Dursasana, Durwisada, Durmata, Jaya, Jayatsena, Wikarna, Citrasena, Sudarsena, Charucitra, Suwarma, Duskarna, dan beberapa lagi. Tetapi Bima tidak takut dan tidak peduli berapa jumlah mereka. Ia terus menerjang ke depan, menggempur siapapun yang menghalanginya. Seperti biasa jika sedang marah, Bima sering kehilangan kendali. Dikeroyok begitu, hilanglah kesabarannya. Tiba-tiba ia meloncat turun dari keretanya, lalu mengayunkan gadanya yang terkenal sakti sambil berlari ke arah anak-anak Dhritarashtra. Ketika Dhristadyumna tidak melihat kereta Bimasena di tengah kerumunan pasukan musuh, ia merasa cemas. Segera ia memacu keretanya ke kerumunan musuh yang mengepung Bimasena. Dengan nekat, ia menerjang pasukan Kaurawa. Sampai di tengah pasukan musuh, ia tidak melihat Bima, tetapi hanya Wisoka, sais kereta Bima. Wisoka melaporkan bahwa dengan bersenjata gada, Bima bertempur melawan putra-putri di Tarastra dan ia diperintahkan menunggu di kereta. Mendengar itu, Dhristadyumna pun mengarahkan keretanya lebih jauh ke tengah pasukan musuh. Laju keretanya terhalang oleh mayat manusia dan bangkai gajah serta kuda yang bergelimpangan. Tetapi dengan penuh tekad Dhristadyumna terus maju. Akhirnya, dia melihat Bimasena sedang bertarung seru dengan putra-putra Dhristadyumna, dengan putra-putra Dhritarashtra. Tubuh kesatria Pandawa itu berlumuran darah. Belasan anak-anak menancap di sana sini. Dengan tangkas Dhristadyumna mengarahkan keretanya ke mendekat dan secepat kilat menyambar Bimasena serta menaikkannya ke dalam keretanya. Dipeluknya kesatria perkasa itu dengan penuh kasih. Darah Bima pun membasahinya. Segera dia memutar kereta dan melarikan Bima keluar dari arena pertempuran. Duryodhana yang mengira Bimasena dan Dhristadyumna sudah tak berdaya lagi, segera memerintahkan anak buahnya untuk menyerang mereka. Ratusan pasukan Kaurawa menghadang laju kereta Dhristadyumna. Kesatria itu lalu mengeluarkan senjata gaib yang diperolehnya dari Mahaguru Drona ketika ia berguru kepadanya. Dengan senjata itu ia menghancurkan musuhnya. Tak terbilang jumlah prajurit Kaurawa yang tewas berguguran bagai daun-daun di musim rontok. Melihat itu, Duryodhana segera masuk ke kancah pertempuran dan berusaha melawan senjata gaib itu. Dikeroyok seperti itu, Bimasena dan Dhristadyumna hanya bisa mempertahankan diri. Dharmaputra yang melihat keadaan itu dari kejauhan segera mengirimkan bantuan sebanyak 12 pasukan bersenjata lengkap yang dipimpin Abimanyu. Mendapat bantuan itu, Bimasena merasa lega. Belum sempat Pandawa menekan musuhnya, Drona datang dan menggempur pasukan Pandawa dengan hebat. Sais kereta Dhristadyumna tewas seketika terkena panah Drona. Dhristadyumna terpaksa melompat ke kereta Abimanyu dan Bimasena melompat ke kereta Kekei. Dalam pertempuran itu, di hari ke-6, Bimasena langsung berhadapan dengan Duryodhana. Kedua orang yang bermusuhan itu saling mencaci dan memaki, sambil berperang menggunakan senjata andalan masing-masing. Malang bagi Duryodhana, dalam pertempuran sengit itu ia terkena hantaman gada Bimasena dan seketika itu jatuh pingsan. Secepat kilat, Kripa menyambar putra mahkota Kaurawa untuk dilarikan ke tempat aman dan diselamatkan. Kemudian Bhisma datang dan menggempur pasukan Pandawa hingga berantakan.
Demikianlah pertempuran tetap berlangsung sengit meskipun matahari sudah terbenam. Tak terhitung banyaknya korban yang berjatuhan di kedua pihak. Kira-kira 2 jam setelah matahari terbenam barulah pertempuran itu berhenti. Pandawa lega melihat Bhimasena dan Dhristadyumna kembali ke perkemahan mereka dengan selamat, walaupun sekujur tubuh Bhimasena penuh luka. Setelah siuman dengan luka di sekujur badannya, Duryodhana pergi ke kemah Bhisma. Lalu, seperti biasanya ia marah-marah. Katanya, perang ini makin hari makin memburuk. Pihak kita selalu kalah. Tak terhitung prajurit kita yang tewas. Rupanya engkau hanya menonton tanpa berbuat apa-apa. Dengan sabar Bhisma membesarkan hati Duryodhana. Katanya, wahai putra mahkota, jangan biarkan hatimu risau begitu. Kami semua, Drona, Kritawarma, Salya, Wikarna, Aswatthama, Bhagadata, Sakuni, 2 bersaudara dari negeri Awanti, Raja Trigarta, Maharaja Magadha, dan Mahago Kripa. Semua berpihak kepadamu. Semua kesatria besar itu rela mengorbankan jiwa mereka demi kemenangan Kaurawa. Jangan berkecil hati, hilangkan pikiran yang melemahkan jiwamu. Lihatlah beribu-ribu kereta, pasukan berkuda, pasukan gajah, dan pasukan berjalan kaki datang dari berbagai negeri, kerajaan dan kerajaan, siap bertempur di pihakmu. Dengan bala tentara luar biasa besar itu, engkau pasti bisa menaklukkan musuh-musuhmu, bahkan dewa-dewa di kahyangan sekalipun. Jangan gentar, maju terus. Demikianlah nasihat Bhisma kepada Duryodhana yang sedang putus asa. Di hari ke-7, pasukan Kaurawa diatur dalam formasi lingkaran-lingkaran. Masing-masing lingkaran dilengkapi dengan pasukan gajah dan 7 kereta. Setiap kereta dinaiki seorang perwira yang memimpin 10 prajurit pemanah. Setiap prajurit pemanah dikawal oleh 10 prajurit penangkis panah. Semua prajurit membawa senjata lengkap. Di tengah-tengah formasi lingkaran-lingkaran itu, Duryodhana berdiri gagah bagaikan Batara Indra dari kayangan. Ia mengenakan pakaian kebesaran, lengkap dengan atribut dan senjata-senjata saktinya. Di pihak Pandawa, Yudhishthira mengatur pasukan Pandawa dengan formasi Wajravyuha atau formasi halilintar. Pertempuran di hari ke-7 berlangsung sangat sengit. Matahari belum sepenggalah tingginya ketika terjadi pertarungan 1 lawan 1 di seluruh padang Kurukshetra. Bhisma berhadapan dengan Arjuna, Drona dengan Wirata, Aswatthama dengan Srikandi, Duryodhana dengan Dhristadyumna, Salya dengan Nakula dan Sahadewa, Raja Awanti bersaudara, Winda dan Anwinda dengan Yudamanyu, Kritawarma, Chitrasena, Wikarna, Dumarsa dengan Bhimasena. Terlihat pula pertarungan sengit antara Bhagadata dengan Gatotkaca, Alambasa dengan Satyaki, Burisrawa dengan Drishtaketu, Kripa dengan Cekitana, Srutayu dengan Yudhishthira. Kedua pihak bertarung dengan lawan yang seimbang, tetapi tentu saja ada yang akhirnya kalah atau menang. Wirata dikalahkan oleh Drona, keretanya dihancurkan dan Saisnya dibunuh, sehingga ia terpaksa melompat ke kereta sang anaknya. Sangga bertempur dengan gagah berani, tetapi akhirnya tewas, menyusul saudara-saudaranya Uttara dan Sweta yang gugur di hari pertama. Di hari ke-7 itu, Srikandi mengalami nasib buruk. Keretanya dihancurkan Aswatthama hingga ia terpaksa melompat turun. Dengan pedang dan tameng, ia terus menyerang Aswatthama. Kesatria itu melemparkan tombaknya tepat mengenai pedang Srikandi dan membuatnya patah menjadi 2. Srikandi tidak gentar dan terus menyerang. Dengan sekuat tenaga ia mengayunkan pedangnya yang buntung ke arah Aswatthama, tetapi putra Drona itu sempat mengelak. Sebagai balasan, Aswatthama melesatkan panah berantai, membuat Srikandi lari, menghindar dan melompat ke kereta Satyaki. Pada saat itu Satyaki sedang bertarung dengan Alambasa, tetapi kemudian Alambasa mundur, melarikan diri karena tak sanggup menghadapi gempuran lawannya. Dalam pertempuran antara Duryodhana dan Dhristadyumna, kereta Duryodhana dapat dihancurkan. Putra mahkota Kaurawa itu terpaksa melompat turun dari kereta, lalu bertarung di tanah dengan pedang dan tameng. Belum lama bertempur demikian, Sakuni datang menolongnya. Ia menyambar Duryodhana, menaikkan ke keretanya, lalu membawanya lari untuk diselamatkan. Di bagian lain,
Kritawarma menggempur Bisma dengan garang, tetapi akhirnya dapat dikalahkan dengan mudah. Keretanya hancur dan ia terpaksa melompat ke kereta Sakudi dengan tubuh penuh panah tertancap. Dari jauh, ia tampak seperti seekor landak yang lari terbirit-birit. Raja Awanti bersaudara, Winda dan Anuwinda dapat ditaklukkan Yuda Manju. Pasukan kereta Awanti hancur lebur. Sementara itu, Bagadatta menyerang Gatot Kaca dengan hebat hingga putra Bimasena itu terpaksa mundur dan meninggalkan arena pertempuran. Pasukan Kaurawa bersorak-sorak senang karena kemenangan mereka. Hari sudah menjelang senja, tetapi Yudhistira masih terus bertempur dengan garang. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya, kali ini ia terkena anak panah Sutayu yang dengan tepat dapat menghancurkan senjata Dharma Putra yang ditembakkan ke arahnya. Yudhistira menjadi marah dan membalas dengan melepaskan anak panah Mahasakti yang membuat kuda dan sais kereta Sutayu hancur. Satu panah tepat mengenai dada Sutayu yang membuatnya terpelanting ke tanah. Dengan tenaga yang tersisa, ia mencoba lari meninggalkan arena pertempuran. Di saat itu juga Salya sedang berhadapan dengan kedua kemenakannya. Kereta Nakula dapat dihancurkan oleh Salya sehingga Nakula terpaksa melompat ke kereta Sahadewa. Kemudian mereka bersama-sama menggempur Salya. Beberapa anak panah Sahadewa tepat mengenai Salya, membuat raja itu terluka. Sais keretanya yang setia cepat-cepat menyelamatkannya keluar dari arena pertempuran. Kekalahan itu membuat semangat bala tentara Duryodhana merosot. Dalam pertempuran Kripa melawan Cekitana, Mahaguru itu menghancurkan kereta dan membunuh sais kereta Cekitana. Tetapi Cekitana terus melakukan perlawanan sengit. Bola besi yang dilontarkannya ke arah kereta Kripa menghancurkan kereta itu dan membuat guru tua itu terpaksa melompat turun. Kemudian mereka berhadapan dan bertarung di tanah dengan pedang terhunus. Alangkah sengitnya pertempuran kedua kesatria itu. Mereka saling menusuk dan melukai, keadaan seimbang dan masing-masing terluka parah. Ketika mereka yang semakin lemah, Bima mengangkat Cekitana yang berlumuran darah ke keretanya. Sementara Sakuni segera melarikan Skripa dengan keretanya keluar dari medan pertempuran dengan meninggalkan jejak tetesan darah di tanah. Walaupun di tubuhnya tertancap hampir 100 anak panah Drestaketu, Burisrawa tampak bagaikan sinar matahari. Cahaya benderang memancar dari tubuhnya. Wajahnya bersinar-sinar. Dengan keadaan luka parah seperti itu, Burisrawa terus melawan hingga Drestaketu terpaksa mundur meninggalkan arena. Di sisi lain, Abimanyu menghadapi 3 saudara Duryodhana. Mereka dapat ditaklukkannya dengan mudah. Meskipun telah menang, Abimanyu tidak bersikap kejam. Dibiarkannya ketiga tawanannya tidak dibunuhnya sebab Bimasena telah bersumpah akan menghabisi nyawa mereka semua. Pada saat itu, Bimasena datang melindungi mereka dan kemudian bertempur melawan. Pada saat itu, Bhisma datang melindungi mereka dan kemudian bertempur melawan Abimanyu. Melihat itu, Arjuna meminta Krishna untuk mengepung Bhisma. Kesatria tua itu menghadapi Arjuna yang dibantu olehnya. Pertempuran antara Bhisma dan Pandawa berlangsung hingga matahari terbenam. Tetapi sesuai kesepakatan mereka, pertempuran diakhiri tepat ketika matahari terbenam di kaki langit. Mereka yang luka, ringan atau berat sedapat mungkin diselamatkan nyawanya. Setelah makan malam, para prajurit dihibur oleh para penghibur yang menyajikan musik dan tari-tarian. Dalam acara tersebut juga dihidangkan aneka minuman, dan para prajurit boleh minum sepuas-puasnya. Hiburan itu untuk melupakan keletihan, kekalahan, dan kengerian pertempuran di siang harinya.